Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang berbahagia, mari kita awali pembelajaran pada hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Materi pada hari ini yaitu kelas 11 IPS 3 dan 4, yaitu kedatangan bangsa Eropa di Indonesia. Latar belakang dari kedatangan bangsa Eropa di Indonesia, di mana kita tahu bahwa bangsa Indonesia dari dulu terkenal kaya dengan rempah-rempah yang merupakan barang dagangan penting di Eropa. Pada saat itu orang-orang Eropa membeli rempah-rempah dari Indonesia di kota-kota dagang di sekitar Laut Tengah, terutama di Konstantinopel. Pada tahun 1453, kota Konstantinopel dikuasai oleh kerajaan Turki. Kemudian akibatnya Turki melarang bangsa-bangsa Eropa untuk datang dan berdagang di Konstantinopel. Jatuhnya kota dagang Konstantinopel ke tangan Turki akibat perang salib menyebabkan terputusnya hubungan perdagangan antara Eropa dengan Asia Barat yang berakibat perdagangan rempah-rempah menjadi langka dan sulit dicari di pasaran Eropa. Kelangkaan rempah-rempah inilah yang mendorong bangsa-bangsa Eropa berusaha untuk mencari sumber utama rempah-rempah, terutama yang ada di Indonesia. Latar belakang dan tujuan dari kedatangan orang-orang Eropa adalah secara umum kedatangan bangsa-bangsa Eropa ke Indonesia dilatar belakangi oleh jatuhnya Konstantinopel pada tahun 1453 ke tangan bangsa Turki, kemajuan ilmu dan teknologi, yang ketiga keinginan membuktikan bahwa bumi itu bulat, yang keempat adanya buku Imbaku Mundi yang menceritakan tentang perjalanan seorang musafir dari Venesia, yaitu Marco Polo, ke dunia timur yang akan rempah-rempah dan emas. Yang kelima adanya semangat Reconquista, yaitu semangat pembalasan terhadap kekuasaan Islam. Dan yang keenam adalah keinginan mencari daerah penghasil rempah-rempah. Kemudian tujuan kedatangan bangsa Barat ke Indonesia dibagi menjadi dua. Sebelum abad ke-18 disebut dengan istilah imperialisme kuno. Pada saat itu kedatangan bangsa Eropa didorong adanya semangat 3G, yaitu Gold, Gospel, dan Glory. Gold adalah kekayaan, mencari logam mulia, emas, dan rempah-rempah sebanyak-banyaknya. Gospel menyebarkan agama Nasrani, dan Glory, kejayaan mencari daerah jajahan sebanyak-banyaknya. Namun setelah abad ke-18 berubah menjadi imperialisme modern, di mana imperialisme modern ini mempunyai tujuan yang pertama mendapat bahan baku untuk industri, yang kedua tempat atau daerah pemasaran hasil industri, yang ketiga mendapatkan tenaga kerja yang murah, dan yang keempat tempat menanamkan modal. Bagaimana proses kedatangan bangsa Eropa di Indonesia? Diawali yang pertama adalah bangsa Portugis. Di bawah pimpinan Vasco da Gama, bangsa Portugis tahun 1498 sampai di Calicut, India. Pada tahun 1511, Alfonso de Albuquerque menguasai Malaka.
dan tahun 1512 sampai di Maluku. Kemudian yang kedua adalah bangsa Spanyol. Bangsa Spanyol di bawah pimpinan Magallanes, Fernando Magallanes, tiba di Maluku pada tahun 1521. Kedatangannya di Maluku mengakibatkan terjadinya persaingan dan persengketaan dengan bangsa Portugis. Untuk mengakhiri persaingan tersebut diadakan Perjanjian Saragossa tahun 1592 yang isinya membagi wilayah Portugis untuk menguasai Maluku dan Spanyol menguasai Filipina. Dan yang ketiga adalah bangsa Inggris. Inggris datang ke Asia dipelopori dengan persekutuan dagang mereka, yaitu yang disebut dengan EIC, East Indian Company, yang diberi hak untuk menangani perdagangan di Asia. Akan tetapi, EIC tidak berhasil menanamkan pengaruhnya di Indonesia. Kemudian yang keempat adalah bangsa Belanda yang kita tahu paling lama menguasai Indonesia. Yang pertama di bawah pimpinan Cornelis de Houtman, pada bangsa Belanda ini berhasil mendarat di Banten tahun 1596. Tetapi kedatangannya tidak diterima oleh rakyat. Kemudian kembalilah de Houtman ke Belanda, kemudian disusul ada ekspedisi yang kedua, dipimpin oleh Jacob van Eyck dan berhasil membawa rempah-rempah sehingga mendorong kapal-kapal dagang Belanda untuk datang ke Indonesia. Dengan keberhasilan Van Eyck membawa rempah-rempah ke Indonesia, maka didirikanlah Persekutuan Dagang India Timur yang dikenal dengan VOC, First East India Company, pada tahun 1602 di Ambon. Pendirian VOC ini bertujuan untuk menghindari terjadinya persaingan sesama pedagang Belanda. Adapun gubernur jenderal yang diangkat adalah Peter Booth, sehingga VOC sebagai persekutuan dagang memiliki hak-hak istimewa yang berupa: 1. Hak memonopoli perdagangan. Yang kedua, memiliki tentara dan mendirikan benteng. Yang ketiga, mengadakan perjanjian dengan penguasa atau raja-raja setempat. Dan yang keempat, memiliki mata uang sendiri. Kekuasaan VOC di Maluku dalam rangka menguasai perdagangan rempah-rempah di Maluku, VOC berusaha melakukan monopoli perdagangan dengan mengeluarkan peraturan-peraturan sebagai berikut. Yang pertama, rakyat Maluku dilarang menjual rempah-rempah kepada pedagang lain kecuali VOC. Jumlah tanaman rempah-rempah ditentukan oleh VOC dan tempat menanam rempah-rempah ditentukan oleh VOC juga. Kemudian agar pelaksanaan monopoli ini ditaati oleh rakyat Maluku, maka VOC melakukan cara-cara sebagai berikut. Yang pertama ada pelayaran hongi, yaitu pelayaran dengan menggunakan perahu kora-kora yang dipersenjatai guna mengawasi pelaksanaan monopoli. Yang kedua ada hak ekstirpasi, yaitu hak untuk membinasakan tanaman rempah-rempah yang dianggap melebihi ketentuan.
Kemudian pada tahun 1792 di Eropa terjadi perang koalisi sehingga mengakibatkan Belanda saat itu memihak kepada sekutu Prancis, dan mulai saat itu kedudukan Belanda di Indonesia mulai mendapat ancaman dari Inggris. Di bawah pimpinan Lord Minto sebagai Gubernur Jenderal Inggris di Calicut atau Kalkuta di India, dikirimkanlah ekspedisi untuk merebut Indonesia dari Belanda. Pada tahun 1811, Inggris berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia, dan pada saat itulah Indonesia di bawah kekuasaan Inggris dengan pimpinan Raffles. Berdasarkan Konvensi London atau Convention of London tahun 1814, Indonesia diserahkan kembali oleh Inggris kepada Belanda. Pada tahun 1830, pemerintah Belanda mengalami kesulitan keuangan akibat Perang Kemerdekaan Belgia dan Perang Diponegoro. Oleh sebab itulah Gubernur Jenderal Van den Bosch mengusulkan kebijakan yang disebut Kulturstelsel atau sistem tanam paksa. Tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh pendapatan yang besar dengan mewajibkan tanaman-tanaman yang laku dan dibutuhkan di pasaran Eropa. Adapun pokok-pokok sistem tanam paksa adalah rakyat wajib menyerahkan 1/5 dari lahan garapannya. Lahan yang disediakan wajib dibebaskan dari pembayaran pajak. Hasil panen tanaman wajib harus diserahkan kepada pemerintah Belanda. Tenaga dan waktu yang diperlukan untuk menggarap tanaman wajib tidak boleh melebihi tenaga atau waktu yang diperlukan. Mereka yang tidak punya tanah wajib bekerja selama 66 hari. Kegagalan panen tanaman wajib akan menjadi tanggung jawab pemerintah. Akibat dan pelaksanaan tanam paksa. Dalam kenyataannya pelaksanaan tanam paksa terjadi banyak penyimpangan. Yang pertama, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga dan waktu untuk mengurusi tanaman wajib sehingga tidak sempat mengerjakan sawah. Rakyat tidak boleh memiliki tanah, harus bekerja melebihi waktu yang ditentukan. Jatah tanah yang untuk tanaman wajib melebihi 1/5 lahan garapan. Setiap kelebihan hasil panen tidak dibayarkan kepada rakyat. Kegagalan panen tanaman wajib tetap menjadi tanggung jawab rakyat. Akibatnya, bagi pemerintah kolonial, kesulitan keuangan bisa diatasi. Pemerintah Belanda mengalami surplus di bidang keuangan. Perusahaan transportasi mendapat keuntungan melimpah. Bagi rakyat Indonesia, rakyat beberapa daerah tertimpa bahaya kelaparan. Banyak penduduk yang melarikan diri meninggalkan desanya. Terjadi kegagalan panen, jumlah penduduk di Jawa berkurang. Demikian anak-anak dari apa yang kita sampaikan materi kita pada hari ini. Kemudian untuk melatih dari materi ini, silahkan untuk mengerjakan uji kompetensi berikut ini. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.